Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Bapak bernama Fahmi Maulana. Ya, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen. Yang kita ketahui bahwasanya manajemen itu sangat diperlukan oleh berbagai perusahaan, organisasi, universitas dan yang lain-lain. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan yang ada dasar-dasar manajemen. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian manajemen dan tugas manajer, kemudian menjelaskan dan membedakan teori-teori manajemen. Yang ketiga menjelaskan hubungan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal dalam organisasi. Yang keempat menjelaskan fungsi perencanaan dan manajemen. Yang kelima menjelaskan fungsi perorganisasian dalam manajemen. Yang keenam menjelaskan fungsi pengarahan leading dalam manajemen, dan yang terakhir menjelaskan fungsi pengendalian dalam manajemen. Kita di sini belajar tentang manajemen. Siapa yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, perusahaan. Perusahaan, semua perusahaan yang ada di Indonesia, baik secara nasional maupun dunia, itu pasti memerlukan manajemen. Karena manajemen itu adalah seseorang, ya, sekelompok lebih dari satu orang yang mengatur untuk berjalannya suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Perusahaan, pemerintah, perlu nggak pemerintah itu memerlukan manajemen? Perlu. Yang kita ketahui di dalam dunia pemerintahan ada seorang pemimpin, yaitu seorang presiden. Dan dia seorang presiden itu tidak lepas, masa sih presiden itu bekerja sendiri? Enggak kan? Nah, pasti mempunyai perlu bawahan jajaran untuk supaya dia membantu pekerjaan presiden. Ya kan, berarti pemerintahan juga perlu manajemen. Kemudian yayasan. Nah, yang terjadi sekarang di Indonesia banyak sekali tumbuh yayasan-yayasan pendidikan. Nah, nggak mungkin ada ketua yayasan, cuma ketua yayasan aja dia bergerak. Yayasan pendidikan kerohanian hanya satu doang, nggak mungkin. Pasti dia mempunyai jajaran manajemen. Sama tujuannya itu untuk mengembangkan yayasan tersebut. Kemudian universitas. Universitas juga butuh manajemen. Jajaran tertinggi universitas adalah rektor. Rektor dibantu oleh wakil rektor. Wakil rektor kemudian dibantu di dalam fakultas, itu ada seorang pemimpin. Di dalam fakultas paling tertinggi adalah dekan. Dekan mempunyai wakil yang membantu dia, namanya wakil dekan. Wakil dekan. Jadi pertama itu ada rektor, rektor dibantu oleh wakil rektor, itu di dari universitas, kemudian di jajaran fakultas, misalkan contoh fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi terdiri dari 3 prodi. Misalkan yang pertama ada prodi manajemen, kedua prodi akuntansi, yang ketiga ada prodi perhotelan. Nah, di dalam untuk mengembangkan suatu organisasi di dalam fakultas ekonomi diperlukan jajaran tersebut. Nggak mungkin dong pimpinan hanya dekan satu, dia mengurusi 3 prodi, ya kan? Tidak mungkin. Jadi di universitas perlu adanya jajaran. Itu di jajaran universitas dan fakultas, dan itu juga kita semua di universitas ini perlu ada lagi jajaran staf karyawan.
Jadi semua universitas itu enggak semuanya itu dosen dan tenaga pengajar, tidak. Kadang orang lihat universitas wah itu dosen-dosen, enggak. Universitas nggak bisa berkembang, berjalan itu kalau tidak ada manajemennya. Manajemen tadi, pucuk pimpinan, ada stafnya, ada OB-nya, ada kebersihannya, ya kan? Nanti kalau misalkan semuanya dosen semua, siapa yang beresin? Ya kan? Nah, ini asik nih, makanya kita kalau mau pelajari manajemen itu seolah-olah kita nanti jadi seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu kita ingin sesuatu perusahaan, ingin berkembang, tapi kita nggak bisa mengerjakan itu sendiri. Itu manajemen. Nah, semua kegiatan yang terorganisir ini dinamakan organisasi. Makanya biasanya kan ada perkumpulan organisasi. Kalau organisasi berarti kan kumpulan lebih dari satu orang. Tujuannya pasti dia ingin berkembang. Adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Seperti badan kita. Nah ini organisasi nih. Jadi semua kan saling bekerja sama. Misalkan saya mau makan, otak mau makan, tapi kalau kita nggak punya tangan, bisa nggak makan? Enggak kan? Nggak bisa. Bisa sih Pak pakai kaki. Ya kalau dia mohon maaf dari lahirnya nggak punya tangan. Tapi kan itu bekerja sama nih, otak saya mau jalan. Yang berjalan bukan otak kan? Kaki, gitu ya kan? Nah sama jadi perusahaan. Saya mau universitas saya misalkan otak go internasional. Rektor pengen go internasional. Gak mungkin kan si rektor hanya rektor saja yang pintar bahasa Inggris, nggak mungkin. Ya kan, berarti harus mengerahkan nih dosennya harus pintar bahasa Inggris, ngajarnya kemudian diterangkan ke mahasiswa, mahasiswanya juga harus pintar bahasa Inggris. Jadi sama-sama go internasional. Nah itu organisasi. Ibarat itu tubuh kita saling berkaitan. Ya kan, saya mau apa lagi? Misalkan badan mau olahraga, mau loncat. Masa otak pikir saya loncat? Ini sudah loncat, itu mungkin ya? Iya, itu. Jadi kalau itu apa namanya saling berkaitan sinambungan, saling membantu organisasi. Apa sih hubungan organisasi dengan manajemen? Yang pertama, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen itu adalah mengatur. Ya, tadi Bapak sudah contohkan, ibarat unta ini sebagai organisasinya. Manajemennya ada rektor, ada yang membantu wakil rektor, dikasihlah fakultas ekonomi. Nggak mungkin fakultas ekonomi cuma satu orang dekan. Dikasih manajemennya, wakil dekan, ketua prodi, ada TU-nya, ya kan di bagian ngeprit kan. Terus di fakultas nggak mungkin kalau kotor nggak ada yang bersih, ada dikasih OB. Tuh manajemen. Makanya kenapa artis tuh nggak bisa langsung saya mau manggil dari Persik, lalu dari Persik kamu nanti manggungnya anak saya sunatan, kalau nggak anak saya nikahan, bisa nggak langsung? Nggak bisa. Ada tim manajemennya yang mengatur. Manajemen itu mengatur. Jadi semua itu harus terkoordinasi. Makanya kalau pengen maju itu kita harus punya jajaran manajemen. Kalau kita masih mengerjakan sesuatu sendiri, itu belum dinamakan namanya manajemen. Kita belum bisa mempunyai manajemen yang baik. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder, seperti pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi dan sebagainya. Maksudnya menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda ini, yang pertama pemilik, kedua karyawan. Kalau pemilik toko, kalau pemilik toko berarti pasti punya anak buah nggak? Iya. Punya, ya kan? Kalau karyawan punya bos nggak? Punya. Kalau konsumen punya bos nggak? Konsumen adalah orang yang beli, berarti kan nggak punya. Ya, maksudnya ini menjaga di atas tujuan. Misalkan gini, konsumen kita di dalam dunia perhotelan, konsumen datang ke hotel, ya seorang konsumen. Saya itu pengen di sini masuk hotel Aston pengen nasi goreng yang pedes. Misalkan owner Astonnya, nggak mungkin dong owner Astonnya yang ngebuat, pasti akan nyuruh chefnya. Walaupun biasanya tamunya itu dekat sama pemiliknya. Nah, si konsumen itu tadi, jadi keseimbangan antara konsumen sama stakeholder pemilik. Karena si pemilik itu punya. Oke, sampai di sini mungkin barangkali pertanyaan.
Pak, bagaimana manajemen dapat mencapai efisiensi dan efektivitas untuk sebuah organisasi? Oh, oke. Jadi pertanyaan Bapak ini bagaimana cara perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan? Oke, jadi begini. Namanya efisiensi berarti di seirit mungkin efisien. Pas saat irit tapi tidak menutup kemungkinan mengurangi manfaat tersebut. Ya, kalau kita contohkan di motor misalkan Honda Beat, Honda terkenal motor yang efisien irit, tapi mengurangi nggak gas tenaganya? Enggak. Iya kan? Kalau dulu memang motor Ninja cepet nih, lebih cepat dari motor yang lain, itu boros, berarti tidak efisien. Nah, sekarang pertanyaannya si Dava, bagaimana cara untuk efisien dan efektivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi? Gampang. Jadi jawabannya pertama dari kita mencari kualitas SDM yang kira-kira bisa one for all. Kalau bisa. Maksudnya gimana one for all? Jadi kita nyari karyawan sumber daya manusia yang misalkan kita punya toko nih, buka toko. Nah, saya itu kira-kira orangnya bisa kasir, bisa ngitung, sama dia nggak gaptek dalam dunia teknologi, bisa nginput. Kalau misalkan dia nggak bisa, emak-emak yang kasir, hanya yang lain kasirkan, tapi dia nggak bisa nginput, berarti kan harus merekrut 2 orang. Si emak-emak tadi sama orang yang bagian IT. Kalau bisa lagi kita ngerekrut yang kira-kira bisa melayani, bisa IT, bisa beberes. Nah, tapi itu maksudnya efisien dan efektivitas. Jadi misalkan di suatu perusahaan kita punya kantor. Ya, saya kalau pekerjaan itu harus ada 5 karyawan dikerjakan. Supaya efisien, saya merekrut 2 orang saja. Yang kira-kira dia bisa staff, ya, kemudian dia bisa marketing, bisa keuangan. Cukup tuh 3 saja atau 2. Jadi pekerjaan orang 5 dikerjakan orang 2. Jadi kan efisien tuh. Efisien dalam hal penggajian, upah hanya mengupah 2 orang, tapi dia bisa mengerjakan yang tugasnya 5 orang tadi. Efektif kan? Efisien dan efektif. Itu maksudnya. Sudah jelas? Efisien dan efektif. Jadi nanti kalian kalau misalkan jadi seorang manajer atau owner, ya itu kalau mau namanya efisien dan efektivitas, jangan terlalu banyak rekrut orang karena akan mengeluarkan biaya sih operasional upah kerja. Efisien dulu lah, tanya rekrut kamu bisa apa? Perusahaan kita itu apalagi zaman teknologi, kamu bisa nggak ngedit video? Ya kan, kamu bisa nggak bermain medsos? Kamu bisa nggak ngetik? Kamu bisa nggak keuangan? Oh, saya nggak ahli dalam keuangan, akuntansi. Saya bisanya ngedit video saja dan rekam. Oh, oke, kita cek dulu. Tapi kan dalam suatu perusahaan kan harus ada bagian keuangan. Di semua perusahaan itu wajib ada keuangan karena supaya apa? Kita tahu tujuan perusahaan kan mendapatkan laba, keuntungan. Modal yang kita keluarkan, terus pemasukan dalam perusahaan ketemulah profit. Ya, tujuan kita bikin perusahaan adalah profit ujung-ujungnya. Ya kan, cuan yang banyak. Ya, kita mau pekerjaan orang sampai 100. Wah, banyak banget sih. Kita mau pekerjaan orang 100. Kalau misalkan 100 orang gajinya per orang 5 juta, berarti berapa? 1 orang 5 juta, punya karyawan 100. Berarti 500 juta kita keluarkan. Menurut Shirley, kalau Shirley sebagai owner, penghasilan 1,5 M, kotor, bersih 1 M, untuk pengeluaran gaji 500 juta, rugi atau untung? Rajan rugi atau untung? Untung. Kenapa rugi? Karena yang bersihnya 1,5. Kotor 1,5, bersih 1 M, Ya. buat ngeluarin karyawan 500 juta. Gaji karyawan. Rugi. Untungnya gimana aja? Kotornya 1,5 miliar, bersihnya 1 M, pengeluaran buat biaya karyawannya 500 juta. Berarti untung, masih untung dong, ya kan? Gitu. Tetap, jadi nggak apa-apa. Semakin banyak kita mempunyai karyawan, yang penting kita dapat income-nya yang banyak. Kalian ingin mengembangkan,
Biasanya makanya kenapa pengembangan itu biasanya buka cabang di luar kota, buka cabang di luar kota, itu kan pasti butuh karyawan. Jadi karyawan kita nambah. Jadi kalau kita ingin berkembang seperti itu. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Makanya ada tim manajemen. Bola juga ada tim manajemen ya kan, manajer kan. Manajemen itu jajarannya, manajer itu orangnya. Nah kalau yang manajemen itu berarti yang mengatur. Kalau bola kamu jadi kiper, kamu jadi back, kamu strikernya, ya kan, mengurusnya, udah dikasih arahan, diatur, diurus. Kamu harus olahraga, kamu harus makanan yang benar. Tapi kan disupport tuh, diurus, ya kan, terus dikelola, harus dikomunikasikan. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia, human-nya, rekrutmennya. Sumber daya lainnya adalah orang misalkan gak bekerja hanya saya bisa ibarat kalau di universitas saya bisa ngecat bangunan ini, tapi kan tukang nggak mungkin dia manjat tembok gitu kan, pasti butuh tetangganya, butuh koasnya. Berarti selain manusia butuh peralatannya maksudnya. Kalau di pabrik butuh alatnya. Nah ini pengertian manajemen menurut para ahli banyak ya. Jadi menurut Mary Parker tahun 97, menurut Nichols, Hook. Nah intinya dari menurut para ahli ini, manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Seni dan ilmu, maksudnya seni itu kadang di dalam suatu pekerjaan itu untuk menyelesaikan masalah tidak ada di teori dan harus dikerjakan sesingkat mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah yang hari itu terjadi. Itu seni. Misalkan kita masuk kantor, nah kemudian misalkan si Tia nggak masuk, itu di bagian keuangan ada orang yang beli, nggak mungkin dong misalkan mau beli, nggak boleh nggak beli, jangan mas, karena yang penjaganya nggak ada, nggak mungkin dong. Nah itu sebagai manajemen harus cepat, entah itu OB, entah kita sendiri seni, ayo udah saya aja dulu sementara menggantikan, nggak apa-apa owner jadi pekerja gitu, nggak masalah. Contoh sederhana juga misalkan lampu mati, ceret, ini perempuan semua nggak bisa untuk ganti lampunya, kan nggak mungkin kita kelamaan. Misalkan dia itu bisnis di bidang bergerak yang hitungan detik atau jam itu menghasilkan uang, karena gelap, terhambat, nah akhirnya kan nggak mungkin, seni gimana? Ya sudah, ada bangku gitu kan, terus sudah ada lampu, kita ganti nih, lampu yang mana kita copot masukin, seni gitu. Jadi kita nggak kehabisan akal dan pikiran, maksudnya itu seni kita. Oke. Nah ini antara ilmu dan seni. Ilmu itu menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, logika, objektif, dengan cara sistematis, membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnostik, dan kemampuan mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau ilmu kita sekarang contohnya kalau ada suatu permasalahan kejadian di misalkan di laptop, kadang kita berdua ke Google ketika udah nggak bisa ilmunya, kita lihat di YouTube bagaimana sih misalkan cara supaya laptop kita nggak lemot, ya kan, atau HP kita nggak lemot. Itu kan pasti ada ilmu dan pengetahuan ya kan caranya, terus kita coba. Nah itu namanya ilmu, bisa dipelajari. Seni karena keputusan dibuat dan masalah terpecahkan dengan mempergunakan gabungan intuisi, pengalaman, insting, dan pandangan pribadi. Makanya kenapa orang kadang lowongan kerja dibutuhkan yang berpengalaman, karena orang yang berpengalaman itu sudah bekerja, dia itu kadang mempunyai pengalaman soft skill yang dimana bisa menyelesaikan suatu masalah pekerjaannya itu dengan menggunakan seninya dia. Kadang kan kalau orang yang belum terbiasa, kita pergi kerja duit, kerja misalkan di perhotelan,
lagi nganterin minuman ke tamu, jatuh pecah, terus karena baru kemudian nggak jadi kan, ininya pecah. Nah kalau yang pengalaman udah nggak apa-apa, terus singkirkan, tinggal permisi mohon maaf. Jadi ada arahan dari yang sudah pengalaman, jadi nggak balik lagi. Contoh sederhana seperti itu. Makanya senang kalau perusahaan-perusahaan itu merekrut orang-orang yang berpengalaman. Nah kita sebagai fresh graduate nanti jangan sampai kita walaupun baru itu menerima masukan. Jadi kita yang menerima masukan itu kita pelajari semua, kita terima, jangan kita tolak. Karena itu adalah ilmu, dan apalagi dari senior. Misalkan kita disuruh senior atau apa, udah kerjakan dulu. Tapi kadang kita itu kan bukan kerjaan saya, nggak apa-apa. Kadang kita harus dirawati. Saya ingin tahu prosesnya. Nanti insya Allah kalau seperti itu kan ilmunya dia kita dapat. Ya. Nah ini ada fungsi manajemen. Ada banyak sekali fungsi manajemen itu menurut para ahli. Ya. Yang pertama ada dari Allen, kemudian ada dari Luther Willis, kemudian ada Cons, dan keempat ada George R. Terry. Nah, dari semua fungsi manajemen ini dirangkum. Kalau misalkan dari Allen kan leading, ada kepemimpinan, ada planning, merencanakan, organisasi menyusun, controlling, mengawasi dan meneliti. Coba kita lihat, hampir semuanya hampir sama intinya tuh. Ya kan? Kalau menurut Luther itu disingkat dari POSD CORB. P-nya itu planning, O-nya organisasi, staffing, direction, coordinating, reporting, budgeting. Terus kemudian dari Cons itu POSLC, planning, organisasi, staff, leading, controlling. Cukup 4 saja. Ingat fungsi manajemen. Makanya kalau orang manajemen yang paling dasar itu apa sih fungsi manajemen? 4. POA, P planning, O organisasi, A aktuasi, C controlling. POA, gampang kan? Itu dari dulu sampai sekarang terkenal fungsi manajemen adalah POA. Planning itu perencanaan. Jadi perencanaan suatu kerjaan itu nggak langsung kita kerjakan, harus ada direncanakan dahulu. Mungkin kita tiba-tiba langsung tugasnya bagian staff langsung ngetik apa kamu. Jadi kita itu harus ada perencanaan dulu. Perencanaan itu biasanya dibuat ada di standar SOP perusahaan. SOP adalah standar profesional prosedur ya. Jadi prosedurnya itu harus kita ketahui. Nah, perencanaan juga mencakup fungsi manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan kebijakan, prosedur-prosedur, program, dan alternatif yang ada. Nah, planning ini mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk dalam pemilihan alternatif, visualisasi, dan melihat ke depan guna merumuskan pola himpunan tindakan yang akan datang. Jadi kalau kita perencanaan itu merencanakan untuk hari ini yang akan datang dan seterusnya akan datang. Sama aja kalau perencanaan kayak desain mobil, motor. Desain mobil dan motor itu sudah direncanakan jauh-jauh. Jadi dia tuh sudah katakan mobil Honda Brio. Honda Brio tahun 2024 bentuknya begini, 2025 seperti ini. Itu tuh sudah ada. Jadi enggak ujuk-ujuk 2006 si perusahaan Honda itu dadak bikin model, enggak. Itu sudah planning maksudnya. Sudah jauh-jauh hari itu. Tinggal itu bentuknya sudah jauh hari, tinggal nanti teknologinya kan berkembang. Nah, nanti disisipkan 2027 musimnya apa nih teknologinya? Oh, mobil bisa nyetir sendiri. Ya udah, dia ikutan. Semangat tuh teknologi itu. Bisa nyetir sendiri. Ya kan? Oh, mobil itu bisa terbang. Bisa nggak mobil terbang? Bisa. Tapi itu senjata pamungkas perusahaan tidak akan langsung dikeluarkan, padahal sudah diplanningkan, sudah direncanakan dari jauh-jauh hari itu. Oke, ini yang planning. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian ini berasal dari kata organon, bahasa Yunani, berarti alat ya untuk proses pengelompokan kegiatan. Jadi pengorganisasian ini, kalau tadi yang pertama itu perencanaannya, organisasi itu tadi menentukan apa coba
menentukan sub-sub orang kerjanya, bagian-bagiannya. Pertama menentukan bagian-bagiannya, kemudian menentukan orang-orangnya yang ada di bagian itu. Gitu. Bagiannya dulu nih, kita butuh bagian apa nih? Jadi kalau orang nanti urusan kedua atau ketiga, yang penting untuk memajukan perusahaan ini kita butuh bagian apa yang kurang. Wah, perusahaan ini maju, teknologi bagus, tapi pas masuk banyak sampah berserakan. Berarti kita butuh orang bagian kebersihan, ya, kebersihan supaya kebersihan nanti baru ada orang-orangnya. Gitu. Oke, ini organisasi perorganisasian, kemudian aktuating pelaksanaan merupakan usaha penggerakan anggota kelompok. Jadi setelah tadi direncanakan, ya, kemudian diatur bagiannya, ada orangnya, terus suruh kerja, mulai start. Itu aktuating. Kemudian yang terakhir ada controlling, pengendalian. Pengendalian ini setelah semua sudah dikerjakan, kemudian diawasi, dikontrolin perencanaan tadi sesuai nggak dengan apa yang kita tuju. Oh, perencanaannya tadi katakan si Sigit bagian IT komputer, setelah dia kerja dia nggak bisa komputer. Nah, itu controlling, pas kontrol nyatanya anak ini nggak bisa. Oke, kita ganti nanti bulan depan. Gitu. Jadi harus dikontrol perencanaan, bikin bagannya, orangnya dikontrol. Misalnya si orang yang kerja, kan begitu. Ternyata, wah, bagus semua nih orangnya, udah berarti bagus. Berarti kita lanjut tinggal mengembangkan. Tapi kalau ada yang kerusakan atau yang baik, yang tidak sesuai, kita ganti. Itulah fungsinya controlling, dikontrol. Begitu kan? Coba ya kalau kita lihat orang-orang ada mutasi, ada yang dipecat. Nah, itu maksudnya bukan dia pecat karena dia nggak bisa kerja. Oke, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan? Berikan contoh dari kuas ini, saya akan coba itu produk di rokok. Oh, produk di rokok. Fungsi-fungsi dari kuas ini. Oh, oke. Jadi tadi Nazra itu bertanya, tolong contohkan poah ini yang ada di perusahaan rokok, maksudnya begitu. Oke, yang pertama planning, perencanaan. Di perusahaan rokok, kita bayangkan rokok dulu nih, kata contoh. Rokok berarti produknya adalah rokok. Nggak mungkin si pemilik owner jual rokok. Berarti kan harus planning dulu dong. Ya, yang gampangnya misalkan yang sekarang kalian tahu ada sales rokok. Nah, jadi misalkan Bapak punya perusahaan rokok, Bapak nggak mungkin Bapak jual rokok. Nah, Bapak pengen merekrut orang team leader supervisor. Itu planning dulu nih. Saya mau menyebar nih di area Ciayu Majakuning. Berarti saya butuh tim Ciayu Majakuning 4 kota. Saya butuh 10 tim. 10 tim. Nah, itu planning nih, 10 tim. Satu tim isinya 10 SPG. Biasanya notabene-nya itu rokok itu dijual sama SPG. Singkatan dari Sales Promotion Girl. Nah, tadi 10 tim ya, rokok 10 tim. Bapak cari supervisornya. Nah, 10 tim ini punya timnya itu, satu timnya 10 SPG. Berarti total ada berapa? 10 tim, supervisor, satu supervisor punya 10 orang. Berarti 110 tambah 10, 10 kali 10, 100. Berarti kan Bapak punya 100. Untuk disebar ke tujuan planningnya Ciayu Majakuning, jualan rokok nih. Bapak sebut katakan rokok Magnum Black Blue. Wih, keren kan? Magnum Black Blue. Udah hitam, ada biru, jadi setengah hitam, setengah biru rokoknya, Black Blue. Ya kan? Oke, pertama berarti planningnya rokok saya bikin tim dulu. Nah, kemudian tujuannya tadi untuk ke Ciayu Majakuning. Kita punya 10 kelompok, 4 daerah. Nah, planningnya 2 tim katakan di Kuningan, 3 tim di Cirebon, 4 tim Indramayu, sisanya di Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, itu. Jadi 10 tim ini dibagi, disebar. Planning. Tidak sampai di situ saja. Planning itu nggak cukup. Habis disebar mana? Kita tentukan titik-titiknya. Katakan tim yang ada di Cirebon ada 4 tim. Cirebon ada 4 tim. Kita tentukan nih Cirebon. Daerah keramaian. Contoh misalkan terminal.
pasar Jaga Satu, misalnya pasar Pleret, kemudian mana lagi pasar Celancang, Gunung Jati. Nah di situ, udah sampai di situ tuh. Berarti dari atas sampai bawah ke planning kan? Iya. Mulai dari susunan orangnya, pimpinannya, yang jualinnya. Nah itu dari planningnya dulu ya. Terus organisasinya nih. Tadi planning, organisasinya tadi organisasi, bikin kelompok-kelompok. Ya kan, kemudian dia juga harus menyediakan 10 tim ini menggunakan apa? Ya, harus dipikirkan dong. Masa 10 tim jalan kaki? Nggak mungkin. Ya kan, oke lah, kita kasih mobil. Mau pakai mobil apa nih? Mobil box atau mobil yang bak? Nggak mungkin juga. Bisa. Hello, ini nggak mungkin. Oke, mobil Avanza atau kita kasih Fortuner. Biasanya produk rokok itu menggunakan mobil yang high class supaya apa? Brand image orang itu melihat rokok, wih, bang, berkelas ya, mobilnya turun dari Pajero Sport, wih, rokok mahal nih, begitu. Ya kan? Coba kalau turunnya beda kelas kan, kalau turunnya dari mobil bak, sales gitu kan, nah paling rokok apa? Pasti brand image di konsumen orang lihatnya tuh, ya kan? Oke, kita pakai Pajero. Berapa harga Pajero? 1 M. Mahalan. Berapa kalau seharinya nyewa 500.000? Oke, sewa saja. Tuh, dari planning, organisasi masuk semua tuh organisasinya tuh, ya kan? Oke, kita pakai mobil Pajero, ya kan? Udah deh, habis itu kita rekrut orang, udah dapat semua, aktuating berarti mulai tuh jualan, sebar. Nah, disebar, target 10 tim itu, satu tim 100 rokok, berarti kali 10, 1000 rokok. Nah, sehari disebar. Sebar yang sudah kita planning organisasi semua dari 1000 rokok, hari Senin habis. Wah, berarti bagus nih. Hari kedua sisa 20, hari ketiga sisa 30, hari keempat sisa 50. Nah, itu controlling yang terakhir itu controlling. Kita mengecek semua dari apa yang kita sudah rencanakan. Kalau controlling itu penjualannya habis, berarti kita harus tambah stok. Kalau penjualan masih sisa, berarti ada salah di mananya. Bisa jadi dari produknya yang kurang disukai, bisa jadi cara salesnya yang salah untuk menawarkan. Ada fungsi operasional manajemen. Yang pertama manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi. Manajemen SDM itu untuk merekrut orang-orangnya. Kemudian yang kedua, manajemen produksi itu berarti di dalam untuk bagian produksinya, pembuatan produknya. Manajemen pemasaran adalah untuk orang yang memasarkan produk yang sudah jadi. Kemudian manajemen keuangan, setelah dipasarkan pasti ada pembelian, nah itu dicek untung atau rugi, itu bagian keuangan. Kemudian ada informasi ini bisa informasi dari bawah, entah itu dari atas atau bawah itu dari konsumen. Misalkan produk ini, kalau rokok ini rasanya asam, atau makanan ini kok rasanya terlalu manis, itu informasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk menjelaskan Ya. bagian mana yang paling berperan dalam manajemen perusahaan. Oke, bagian mana yang paling berperan di dalam perusahaan manajemen? Kalau menurut saya, yang paling berperan adalah manajemen pemasaran. Kenapa sih manajemen pemasaran? Sebaik apapun produk yang dikasihkan oleh suatu perusahaan, kalau tidak bisa dipasarkan, tidak akan laku ke konsumen. Sejelek-jeleknya produk, kalau manajemen pemasarannya bagus, itu akan laku di tangan konsumen. Betul. Ya kan? Kadang kalau padahal sih produknya jelek kayak di Shopee atau di online, tapi pemasarannya menarik. Orang jadi beli kan? Produknya bagus tapi produk apa? Padahal itu bagus, good quality, tahan batin, tahan api, ya kan? Tapi pemasarannya kurang bagus, kurang menarik. Dia nggak ngerti konsumen. Apa itu produk apa sih? Ya kan? Jadi menurut Bapak yang paling umum adalah manajemen pemasaran. Oke. Di sini ada hierarki manajemennya, ada manajemen top manajemen, ada manajemen menengah, tingkat pertama supervisi dan manajemen supervisi. Nah ini tingkat manajemen, yang paling atas adalah top manajemen,
yang tengah-tengah adalah middle, yang ke bawah adalah karyawan operasional non manajerial. Jadi non manajerial ini biasanya kita kalau kerja itu ada di bagian paling bawah, karyawan operasional. Nanti seiring berjalan waktu pengalaman kita akan mulai naik ya, manajemen tingkat pertama supervisor, kemudian GM, general manager ya, kemudian ada top management sama walaupun setinggi apapun jabatan kita, tetap yang namanya owner itu nomor satu. Kalau itu adalah jabatan perusahaan, GM general manager itu top management paling tinggi. Tapi misalkan ada owner itu paling pemilik, beda lagi. Itu ada perusahaan itu paling tinggi. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mungkin mata kuliah pertemuan kita kali ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.